Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja amat bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani, acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, jangan-jangan satu dari beberapa pertanyaan yang paling banyak kita ajukan adalah pertanyaan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita rekan-rekan kita, Saudara Saud dan Saudara Pantar. Kita sapa mereka dulu pemirsa. Shalom, Saud. Shalom, Mbak Anis. Shalom, Pantar. Shalom, Kak Anis. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita, narasumber utama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom, Pak Bigman. Shalom, Anis. Saudara-saudara, menarik diskusi yang akan kita pikirkan, karena bagaimanapun sama-sama kita akui bukan bahwa doa adalah bagian dari keseharian kita. Namun sebelum kita masuk kepada diskusi itu, mari kita lebih dulu berdoa. Kita minta Saud untuk pimpin dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Seperti saat ini dalam Dimensi Iman Kristiani, kami boleh berpartisipasi, kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait. Dan ini boleh menjadi kebaikan bagi kami yang di tempat ini dan juga bagi pemirsa dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai acara kami ini. Amin. Amin. Saudara, Alkitab menceritakan banyak hal sebetulnya tentang doa. Doa bisa jadi bahkan tidak didengar Tuhan. Yesaya berkata Tuhan menutup telinganya. Doa bisa jadi dijawab, tapi bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Sehingga kalau ditanya mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan, pertanyaan menjadi menarik. Kira-kira tadi Saud waktu berdoa minta pimpinan Tuhan jawab nggak ya? Wow, ini menarik ya. Apakah Tuhan jawab kalau misalnya talkshow ini sampai selesai berjalan mulus? Apa berarti doanya sudah didengar oleh Tuhan? Atau sebaliknya, bisa ya bisa tidak. Nah, ini saya pikir akan menjadi satu hal yang sangat menarik. Dan bagaimana kita mengelaborasi seluruh pergumulan-pergumulan persoalan ini. Nah, kita mulai akan dari tanya-tanya dulu, bincang-bincang ini, sehingga saudara bisa belajar dari diskusi ini. Saya tidak tahu Anis, siapa di antara mereka ini yang pernah berdoa dan merasa, gitu ya. Kayaknya Tuhan gak jawab dah. Siapa yang mau mulai? Sebetulnya kita tadi sempat ngobrol ya sebelum acara ini mulai, dan salah satu yang kita bicarakan Pak Bigman adalah apa yang Alkitab ceritakan pada kita dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia berdoa meminta Tuhan menghentikan hujan, dan hujan pun berhenti selama 3 tahun 6 bulan. Betul begitu ya, Alkitab katakan begitu. Lalu kami tadi saling berbagi, siapa di antara kami yang tidak berdoa meminta Tuhan menghentikan hujan atau mengurangi saja hujan. Dan barangkali bukan hanya kami bertiga Pak Bigman, banyak lagi yang lain warga Jakarta khususnya yang mengucapkan doa yang sama. Dan kalau Nabi Elia berdoa Tuhan hentikan hujan 3 tahun 6 bulan, ketika kami berdoa Jakarta banjir Pak Bigman. Ada yang Pak Bigman bisa ini menarik saudara. Ya, karena memang ada orang yang mengklaim satu daerah nggak banjir. Lalu katanya ada sebuah gereja mengkelilingi daerah itu, lalu berdoa sehingga tidak banjir. Ya. Tetapi dia lupa ada gerejanya yang sama di daerah yang banjir dan kebanjiran gitu. Jadi waktu dia mengklaim satu daerah, dia lupa gerejanya di daerah yang banjir juga kebanjiran. Lalu kemudian orang-orang yang mengerti secara teknis lalu ketawa. Ya jelaslah itu tidak banjir, orang lebih tinggi. Satu. Yang kedua, jelaslah tidak banjir karena mesin pompanya jalan. Misalnya kalau kemarin Pluit tidak banjir, 7 mesin pompa, 7 kerendam. Ya tidak bisa nguber. Lalu kan kita bingung, Muara Karang dekatnya ke apa, Pik dekat, kenapa tidak banjir? Karena pompanya bekerja dengan baik. Kan begitu. Di sisi lain, perumahan belakangan selalu lebih tinggi dari perumahan yang sebelumnya. Maka memang kontur tanah itu jadi kacau balau kan. Nah, Anda mau berdoa supaya Pluit tidak banjir lalu Pik yang banjir. Tuhan itu bisa bikin apapun. Tapi tidak kemudian menjadi anti logika. Ini harus hati-hati ya. Tuhan itu suprarasional tetapi bukan irasional.
Misalnya minta yang tinggi banjir, yang rendah enggak. Itu irasional. Nah, jadi ini yang mesti dipahami baik-baik. Kasus Elia. Elia berdoa, supaya tidak hujan. Apakah semua doa Elia dijawab Tuhan? Ada beberapa. Tapi itu Elia juga pernah kebingungan. Karena dia disuruh ke janda miskin yang di Sarfat itu. Dan kemudian bagaimana anak janda itu mati, dia berteriak, Tuhan kenapa kau bikin begini? Kau bikin aku bingung dengan posisiku. Tapi Tuhan bilang itu mau ke Elia. Lalu kau doa lagi, sembuh. Dan anak itu hidup dari mati. Jadi ternyata bukan doa Elia kan? Apakah bukan berarti iman juga mempengaruhi? Artinya siapa barangkali doa Elia yang tidak jawab pada waktu itu Elia tidak beriman, Pak. Nah, Dan barangkali kenapa doa lalu harus dikaitkan dengan logika ya Pak? Ya. Bukankah doa seharusnya di atas semua logika? Betul. Tetapi tidak melawan logika. Ini dua beda ya. Kalau dibilang rasional itu masuk akal. Suprarasional melampaui akal. Irasional tidak masuk akal. Ya, jangan kita berdoa lalu batu yang berat tidak jatuh ke bawah tapi naik ke atas. Itu irasional. Karena hukum alam yang bikin siapa? Tuhan. Logika yang buat siapa sehingga ini jadi begini? Tuhan kan gitu kan. Masa Tuhan melawan rancangan Tuhan sendiri? Nah ini jadi penting. Tetapi bukan berarti doa itu harus kemudian dengan segera rasional. No. Supra-rasional. Tetapi yang supra dipahami pun masih rasional karena Tuhan bekerja. Kan gitu. Jadi kalau Tuhan bekerja kan melampaui. Nah kembali ke doa iman tadi, apakah Paulus kurang beriman? Ketika duri dalam tubuhnya 3 kali dia berdoa. Tuhan cabutlah. Tidak cukup kasih karunia-Ku bagimu. 3 kali dia berdoa, 3 kali Tuhan tolak. Apakah begitu kurangnya iman Paulus? Tapi justru jawaban terakhir dia apa? Sekarang aku tahu. Di dalam kelemahanku nyata kekuatanmu. Artinya Paulus ternyata amat sangat beriman. Tapi iman mengalami proses pengenalan akan Tuhan. Termasuk Paulus. Sekarang dia mendapatkan satu pembelajaran baru lagi. Di penderitaan, di kelemahan, di kekurangan. Justru dia melihat kekuatan Tuhan luar biasa. Yang kita nggak mampu. Kalau kita lemah apa semua kan lalu teriak kan. Tuhan kenapa tinggalkan saya? Tapi ada satu hal Pak, dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, jika dengan sungguh-sungguh didoakan maka besar kuasanya. Iya. Itu. Tapi saya juga berargumentasi ini Pak. Doa orang benar. Tetapi Paulus katakan di dalam Roma 3 bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Di Roma 3 ayat 23 lagi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah ini tidak berkontradiksi Pak? Oke, ini menarik ya. Tentu tidak berkontradiksi kalau diperhatikan konteksnya. Paulus bicara di Roma adalah kepada orang sebelum ditebus Kristus, semua berdosa. Tidak ada yang tidak. Karena itu dia membuka Roma itu dengan berteriak, Injil itulah yang memerdekakan. Sehingga kalau semua orang sudah berdosa, bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya Kristus itu. Orang Yahudi berdosa, Yunani berdosa. Apa kau pikir kau menjalankan hukum Taurat menjadi tidak berdosa? Karena memang tidak ada yang mampu memenuhi hukum Taurat. Kalau bisa memenuhi sih nggak dosa. Tapi ternyata fail. Nah, Kristus ini menebus. Nah, orang yang ditebus Kristus ini jadi orang benar. Nah, orang benar ini kalau berdoa besar kuasanya. Kenapa? Nah, ini kan menarik kan? Karena orang benar tidak pernah berdoa untuk hawa nafsunya, keinginannya. Jadi dia nggak ngotot urusan mobil dan seterusnya. Dia berdoa bagaimana hidupnya memuliakan Allah. Tapi apakah kita sedang mengatakan bahwa Paulus berdoa untuk hawa nafsunya ketika dia minta duri dari dagingnya dicabut? Saya yakin benar doa itu Paulus ucapkan karena Paulus ingin berbuat lebih. Yes. Dan tidak ada pembatasan rasa sakit yang muncul Betul. dari duri dalam dagingnya. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Permintaan Paulus sangat masuk akal. Itu keinginannya sebagai manusia. Nah, tetapi ketika keinginan Tuhan kepada dia berbeda yang dia belum tahu sampai dia menemukan, artinya apa? Keinginan manusianya bergerak kepada keinginan Allah. Hawa nafsu itu bias ya, jadi jangan diterjemahkan dulu mau zina, mau apa, jangan begitu dulu gitu ya. Jadi itu adalah berbicara tentang keinginan manusia. Sehingga dari keinginan manusia ke keinginan Allah, Paulus ternyata bergerak loh. Lalu dia menemukan keinginan Allah yang menjadi keinginannya. Sekarang aku tahu, di kelemahanku Tuhan nyata. Kalau keinginannya, Tuhan jangan aku lemah dong. Betul nggak? Tetapi ketika dia menemukan luar biasa, itulah orang benar. Nah, orang benar itu di bawah menemukan sebetulnya Tuhan mau apa. Sehingga jawaban doa itu menjadi indah. Elisa,
Siapa yang ingat Elisa berdoa buat Naaman kan? Lalu Naaman disuruh nyemplung di sungai Yordan. Hilang nggak kustanya? Hilang. Tapi pertanyaan menarik, Elisa mati karena apa? Sakit. Loh, gimana nih ngedoain orang sakit? Dia sendiri mati karena sakit. Membuat kita, loh ini kok jadi begini ya? Jadi doa tidak bisa merubah, kalau tadi Bapak bilang, keinginan Allah ya Pak ya? Yes. Tapi doa merubah keinginan kita. Doa merubah keinginan kita. Sehingga mengerti keinginan Allah. Nah makanya doa itu sebuah pergumulan. Mencari kehendak Allah ini gimana nih? Gitu. Nah yang repot, ketika kita berdoa, ayo kalian tahu nggak, waktu kalian berdoa itu keinginan Allah apa bukan? Coba share masing-masing. Melengkapi juga pertanyaan dari Pak Bigman awal bahwa siapa yang berdoa belum dijawab? Saya menikah 2 tahun yang lalu. Nah, saya berdoa untuk punya anak, gitu ya. Dasarnya kita tahu hubungan suami istri yang tentunya hawa nafsu dalam hal ini adalah birahi, yang adalah anugerah Tuhan juga. Sampai sekarang belum dijawab begitu ya. Nah, saya mencari, Pak Bigman bilang itu kehendak Tuhan ya. Apakah Tuhan berkehendak saya memiliki anak? Itu yang menjadi pergumulan saya. Sampai sekarang saya belum dijawab Tuhan. Bagaimana? Iya, dan itu mungkin berkaitan Pantar dengan apa yang Pantar tanyakan tadi, Saud, yang mungkin kita bisa minta Pak Bigman untuk jawab dengan lebih jelas. Pantar tadi mengatakan bahwa jangan-jangan Nabi Elia tidak dijawab karena kurang beriman. Sementara Pak Bigman mencoba mengarahkan kita pada pola pikir bahwa ketika Paulus berdoa dan tidak dikabulkan, itu karena Tuhan punya rencana lain bagi Paulus. Ketika Nabi Elia barangkali Pantar menduga karena kurang beriman. Persoalannya kita bukan sedang menghakimi Nabi Elia atau siapapun, Pak Bigman. Persoalannya adalah bagaimana kita tahu buat diri kita sendiri, doa kita ini tidak atau belum dikabulkan Tuhan karena kita yang kurang beriman, atau karena memang Tuhan punya rencana lain buat kita. Oke, ini menarik. Kita bikin garis tegas dulu. Pertama, tidak bisa orang tidak beriman berdoa. Pasti beriman maka berdoa. Tapi bisa jadi orang ini bukan beriman tapi sujes, percaya karena agama kan ya. Minta nanti dapat misalnya. Lalu dia mintalah. Apa yang dia minta sesuai keinginannya. Kan gitu. Sehingga Alkitab kan bilang, Yesaya misalnya, Tuhan bukan saja nggak jawab, tidak mau dengar doamu. Kenapa? Karena dosa-dosamu. Itu membuat dia memalingkan wajahnya, menutup telinganya. Bukan tangannya kurang panjang menolong kamu. No. Dosamu. Jadi orang berselubung dosa itu Tuhan tidak suka lihat. Jangan berdoa seperti orang Farisi itu, mereka berdoa di sudut-sudut jalan. Supaya mereka kelihatan suci. Loh ternyata mereka berdoa adalah show religi. Ya, ini loh aku suci dan doa gitu. Ternyata Tuhan tidak suka itu. Clear dulu ya. Jadi kita nggak bicara iman tuh kan. Memang sudah nggak beriman. Lalu ada orang beriman. Mereka bergumul mencari Allah. Ternyata tidak ada orang beriman hanya karena dia nabi, rasul. Mengerti 100% maunya Allah itu apa. Tadi saya bilang Elia, kenapa anak ini mati? Tuhan kau mau bikin aku malu ini. Aku nabi. Kau suruh nolong janda ini. Belum urusan selesai anaknya mati. Si janda udah teriak kan. Untuk ini kau datang ke rumahku kan gitu. Tapi kemudian Tuhan buat lagi anak itu hidup. Lewat juga doanya Elia. Lah kalau Elia tahu dia doa bakal hidup, ngapain pusing? Artinya dia nggak tahu dong. Nangkap ya? Menarik ya pergumulannya. Tapi awas, bukan Elia nggak beriman loh. Elia sudah beriman kelasnya, kalau kita taruh kelas nih, udah SMP, kita masih TK. Tapi Elia dari SMP mau naik SMA, kita masih di TK. Waduh, kok susah amat ya gitu loh. Jadi seakan-akan menurut ukuran TK kita, Elia nggak beriman. Salah, beriman. Dan dia menemukan grade yang lebih luar biasa lagi. Begitu juga Paulus tadi dengan saudari. Dia beriman. Tapi ketika Tuhan menjawab doa dia, disadarinya bahwa bukan duri itu lepas, tetapi dia tahu kekuatan Tuhan nyata di kelemahannya. Naik lagi grade-nya. Menarik ya? Yesus manusia perfect dong ya. Kalau sudah bicara iman, ya kita bicara Yesus mau apa lagi ukurannya kan? Pertanyaannya menarik, waktu Yesus berdoa di Getsemani, dia punya permintaan ya, manusiawi. Kalau boleh, cawan ini lalu. Cawan itu bukan soal mati di salib ya. Tapi bagaimana karena mati di salib dia harus terpisah menanggung dosa.
dia terpisah dari bapaknya. Ini cowok yang berat. Ya. Kalau boleh lalu. Tapi koma, namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Keunggulan daripada Tuhan Yesus adalah dia sudah mengunci doanya dengan iman yang luar biasa, mendemonstrasikan inilah orang beriman. Orang beriman adalah yang percaya kehendak Allah terbaik bagi dirinya. Orang yang ngotot kehendaknya yang paling baik sehingga Allah harus mengabulkan, justru dia tidak beriman kepada Allah. Kalau begitu Pak Bigman, mengapa kita harus eksplisit dalam doa-doa kita? Bahkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita pun amat sangat eksplisit. Doa itu dengan sangat jelas mengajarkan pada kita untuk meminta Tuhan memberikan pada kita makanan dan sebagainya. Kenapa tidak doa setiap orang dipersingkat saja, jadilah kehendakmu? Yes. Kalau pada akhirnya itulah jawaban Tuhan buat setiap doa manusia. Bagus. Berilah kami pada hari ini apa? Yang berapa cukup? Ya, berapa cukup menurut kalian? 2 piring, 3 piring, 8 piring, 10 piring? Pakai ayam goreng, pakai rendang, pakai babi panggang. Pertanyaan itu mungkin sedikit lebih susah, Pak Bigman, sedikit lebih susah. Tapi pertanyaan Saud tadi misalnya, dengan mudah mayoritas orang akan menyepakati karena Saud belum punya anak sama sekali. Saud ingin punya anak. Kalau Saud sudah punya 4-5 anak dan masih berdoa punya anak, mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa yang diminta adalah kehendaknya sendiri. Secukupnya, kalau kita balik tadi lantun nanti balik ke kasusnya Saud tadi, berilah kami makan secukupnya. Berapa cukup? Harus kita jujur berkata kan, kita aja nggak tahu yang cukup bagi kita. Iya Bapakku, kaulah Allahku yang tahu berapa yang cukup bagiku. Sebetulnya itu tuh. Cukuplah hidupmu dengan berkat Allahmu. Jangan menginginkan lebih. Tapi memang kita repot kalau punya mobil 1, cukup nggak ya? Kalau 2, lebih nggak ya? Iya kan ya? Sehingga kata kecukupan tadi harus dilihat apakah kita memperolehnya dengan sikap benar, sungguh-sungguh kan begitu. Sehingga apa yang ada itu memuliakan Tuhan kan gitu. Nah, jadi kata cukup ternyata ukuran itu tetap kedaulatan Allah. Berilah kami makanan, kalau saya ganti kalimatnya, menurut kehendakmu. Sama ya? Nah, kembali ke Saud tadi. Tuhan mau kasih anak apakah kita juga belum tahu. Oke? Tetapi sebagai manusia dia harus berusaha. Harus. Itulah bisnis beriman kita dengan Tuhan. Kita berusaha, kita lakukan yang kita bisa. Tapi kita juga harus beriman. Apapun yang Tuhan lakukan, itu yang terbaik. Kenapa? Apalah sulitnya bagi Tuhan membuat istri Saud misalnya langsung melahirkan ketika selesai ngomong. Sa, 2 tahun lagi, bisa. Tahun lalu, bisa. Mana mungkin? Walaupun kita bilang misalnya, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena itu. Sarah, mandul, udah tua. Sampai dia sendiri pun gak yakin dia punya anak. Abraham pun ketika disuruh menikahi Hagar, mau aja lagi. Kan gitu ya. Elkana dan Hana itu mandul. Gak bisa lagi punya anak. Tapi berdoa, Tuhan berikan Samuel, kan gitu kan ya. Jadi banyak cerita yang menunjukkan kan bahwa Tuhan mampu. Sehingga persoalannya kan bukan Tuhan gak mampu, tapi pertanyaannya begini. Tuhan lagi ngobrol apa Mas Syahut ya? Nah, saya nggak bisa, paling saya mengira-ngira sebagai seorang pendeta. Kamu gini, gitu kan ya. Mungkin saya guyon-guyon bilang, kamu sih meritnya agak lambat misalnya ya. Tapi nanti kan apa iya juga enggak, kan saya juga nggak tahu kan gitu ya. Apa karena itu apa bukan? Kan saya juga nggak berani ngomong. Kira-kira as a medis, ya. Sehingga karena secara medis memang jadi kurang subur begini, ada logika-logika. Tetapi ingat, Tuhan beyond tadi kan, melampaui. Nah, ini jangan salah ya. Tuhan melampaui akal itu. Tapi Tuhan tidak bertindak, tidak masuk akal. Tahu-tahu nanti bukan Mira istrinya, Saudnya yang hamil. Wah itu udah irasional kan begitu ya. Wah mujizat Allah terjadi. Ujung-ujungnya Pak, kalau saya pengennya doa-doa saya terjawab semua. Kira-kira ada nggak cara-cara berdoa supaya bisa dikabulkan? Itu pertanyaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Tipsnya ada nggak? Apakah mungkin perlu puasa lebih lagi? Begitu Pak. Pertama, doa bukan metode. Oke. Bukan metode ya? Ya harus hati-hati, doa bukan metode. Kedua, doa itu bukan grammar dari sebuah tata bahasa. Harus dimulai apa, ditutup apa, di tengah apa. Yang ketiga, doa itu tidak bisa ditambah dengan apapun, entah puasa, entah apapun. Doa adalah sikap iman yang benar. Mau puasa silahkan, ya. Mau tutur katamu karena kamu seorang sastrawan sehingga bagus, welcome. Tapi tidak memperkuat doamu. Sikap iman. Ini menjadi menarik. Nah, iman bukan apa yang kau inginkan. Kita harus bisa bedakan ya. Antara iman dengan gairah saya, keinginan saya.
antara iman dengan sugesti. Ini harus dibedakan nih ya, karena seringkali campur aduk. Oke, Tapi, Pak. Ya, silahkan. Kita maju lagi. Kita kenal ora et labora, bekerja dan berdoa. Jujur kalau saya lebih sering melakukan bekerja kalau dibandingin doa. Martin Luther juga berkata bahwa your activity is doa itulah aktivitas kamu. Ya. Jadi mana yang benar? Kekuatan mana? Kerja atau doa? Karena jujur berkat umum itu orang yang bekerja tanpa doa berhasil. Dan satu tuduhan yang melekat pada orang Kristen, dan ini bukan tuduhan baru sebetulnya, Saud dan Pantar, ini tuduhan yang sudah sejak lama. Kejatuhan Roma sendiri, Pak Bigman, itu dianggap tanggung jawab umat Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga dianggap kemudian mundur dalam usahanya untuk bekerja dan kalau pakai bahasa Kristen keluar dari kehendak Tuhan, karena semua mengandalkan kehendak Tuhan dan jadinya adalah reputasi sebagai umat yang lembek dan umat yang pasrah. Di Jerman, Friedrich Nietzsche pernah mengatakan Death of God Theology, itu bukunya. Bunuh Allah kalau Eropa mau maju, Jerman mau maju. Jerman Ale, Jerman Raya itu dulu ya. Uberman, Superman. Nah, kenapa? Karena dia menganggap kekristenan kayak Anies bilang tadi. Orang suruh doa Allah, nggak kerja jadinya. Ini salah orang Kristen, Alkitab nggak bilang begitu. Nah, ini yang dilupakan ora et labora tidak sama dengan berdoa itu metode. Tadi itu kan, doa itu tidak sama lipat tangan, tutup mata di kamar. 1 hari 1 malam, lalu besok nggak kerja. Ya itu kacau. Betul Martin Luther, ketika kau bekerja, kau sedang berdoa. Karena doamu nampak di kehidupan sehari-harimu. Kamu pendoa yang baik apa tidak? Bukan karena kamu berdoa jam 5 pagi sampai 7 pagi. Baru jam 8 pergi kerja. No. Bukan itu. Orang Yahudi punya tradisi berdoa pagi, siang, sore. 3 kali sehari kan gitu ya. Itu tradisi orang Yahudi. Jadi mereka doa. Nah, waktu mereka doa pagi, siang, sore, Tuhan juga tidak interesting terhadap pagi, siang, sorenya. Karena semua berdoa pagi, siang, sore, yang Tuhan dengar si Daniel lah, siapa. Yang lain nggak semua tuh. Jadi bukan karena pagi, siang, sorenya. Farisi berdoa luar biasa itu. Puasa seminggu 2 kali, Tuhan nggak interest. Sikap iman kan ya. Nah, permunculannya pada hari-hari itu relatif. Nah, tapi jangan dulu, jadi saya nggak pernah doa Pak. Itu gawat juga. Kan begitu. Maka waktu kita bekerja lagi mau bikin, aduh Tuhan tolong ini mau kugarap ini. Emang nggak boleh? Kan doa tidak sama dengan lipat tangan tutup mata. Saya nyetir mobil, Tuhan tolong, aduh macet Tuhan. Aku mesti cepet, please God. Wajar kan? Boleh kan? Nah, itulah ora et labora. Nah, yang kedua, tidak ada pekerjaan bisa selesai kalau tidak pertolongan Tuhan. Tetapi, ada common grace. Anugerah umum ya. Kalau orang rajin, pasti jadi pinter. Kan gitu ya. Orang pinter, rajin, kalau dia rajin pasti pekerja keras. Kan gitu kan, nggak mungkin dia nggak kerja keras. Orang kalau rajin, pinter, kerja keras, orang begini pasti tahan banting karena jatuh dia ulang lagi. Itu namanya rajin, seperti semut. Orang gini nih kerja, sukses. Mestinya orang Kristen begitu. Makanya Alkitab bilang, hei pemalas, belajar sama apa? Keren itu. Kamu tidak jujur, rezekimu ditutup Tuhan. Ternyata Tuhan nggak timplukin rezeki begitu aja loh. Kalau kamu kerja nggak jujur, ternyata Tuhan nggak kasih rezeki loh kalau kamu nggak kerja rajin. Mau doa jungkir balik silakan. Nah, kesalahan gereja setuju. Semua dibuat religius, semua berdoa tapi lupa bekerja. Pak Bigman, cuma ada waktu untuk 1 pertanyaan yang tersisa, Pak Bigman. Gugatan sebagian orang, doanya saja sudah cengeng. Minta makan, minta dijauhi dari percobaan. Apa yang harusnya kita jawab? Nah, kalau dalam doa Bapa kami itu ya, itu bukan cengeng, justru very strong. Strongnya kenapa? Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi, hidup saya dong. Jadi supaya hidup saya seperti apa yang Tuhan mau. Saya menghadapi dunia yang tidak seperti Tuhan mau. Dunia kan berdosa, jahat. Semua mau bikin dosa, kita mesti benar. Jadi kerja keras setengah mati nih. Tuhan, aku akan melawan dunia ini supaya hidupku tidak melakukan yang jahat. Waktu saya ngelawan ini, berkelahilah saya. God, give me your soul. Wah, kasih aku kekuatanmu, lalu maju lagi kan. Beri kami makan secukupnya, hebat loh itu.
tidak serakah. Dia bilang secukupnya. Lalu bagaimana dia tahu? Tidak mau mengambil rezeki orang lain buat dia. Andai kata umpama, apabila semua manusia di kolong langit ini tahu cukup buat dia, pasti dia mau berbagi bagi yang lain. Andai kata gereja begitu, nggak ada lagi orang cerita, puji Tuhan mobil saya tambah, puji Tuhan rumah saya tambah. Loh, kok kamu ceritanya harta melulu? Puji Tuhan, Tuhan tolong saya mampu bagi orang lain. Nah itu best of the best. Jadi nggak ada pendeta punya harta terlalu gede-gede, triliun segala macam kan gitu. Kaya raya luar biasa, nggak begitu lagi. Tapi banyak kita membuat orang lain menjadi harkat hidupnya terangkat, nggak jadi kaya. Tapi tidak mereka hina dina miskin. Ah, itulah doa kita itu pasti akan terus-menerus dijawab Tuhan. Jadi Daud nanti doa gini, Tuhan belum punya anak, aku minta, thanks God. Tapi aku tahu Tuhan gak punya anak, waktu bagus, banyak untuk pelayanan, kan gitu kan. Jadi rajin pelayanan, kan gitu. Ikut talk show, kan gitu tuh. Ya. Jadi isilah ketika belum ada. Ini kembali ke dasar nih, mungkin terakhir masih ada waktu. Kenapa kita berdoa? Begitu kan? Kenapa kita berdoa? Saya baca menurut pendeta O. Hillesby, itu adalah gerakan Roh Kudus. Dia ambil referensi ayat di dalam Alkitab, tidak ada yang lebih kuat menurut beliau di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku mengetuk, jikalau ada yang mendengar bukakan pintu. Jadi gerakan untuk berdoa aja sebenarnya dari Tuhan, bukan dari diri. Bagaimana pendapat? Iya, Saud, pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum kita biarkan Pak Bigman menjawab pertanyaan itu, kita sapa dulu pemirsa. Pemirsa, pertanyaan yang Saud ajukan pertanyaan yang menarik, dan pertanyaannya akan jadi pertanyaan terakhir di episode Dimensi Iman Kristiani kali ini. Bukan satu-satunya pertanyaan tersisa. Ada begitu banyak pertanyaan lain yang amat menarik, dan itu sebabnya kami meminta pemirsa untuk senantiasa setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang memang kami siapkan dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait menjawab pertanyaan Saud dan menutup jumpa kita. Wahyu 3 itu tentang Laodikia. Itu case-nya memang agak sedikit beda, di mana jemaat itu melayani Tuhan tapi mengandalkan diri. Sehingga Tuhan mencari di antara mereka dan mau berbicara. Jangan ikut dengan cara yang salah, karena aku akan menghukummu. Jadi orang-orang yang benar itu pun bisa satu waktu melenceng, Tuhan ketuk supaya dia balik. Gitu ya. Nah, siapa yang buka pintu itulah pertanda orang yang benar. Itulah pertanda orang pilihan. Yang nggak buka pintu pasti bukan pilihan. Ini menarik. Nah, soal doa, tidak ada doa tanpa gerakan Roh Kudus. Omong kosong itu. Kalau doa tanpa Roh Kudus itu mantra. Gitu dulu ya. Jadi hidup kita dipimpin Roh Kudus, dituntut. Tetapi tingkat kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus itu yang jadi masalah. Makin kita peka, makin dekat, makin peka, makin dekat dengan Tuhan, makin peka mendengar Roh Kudus. Dan makin berkesesuaianlah doa kita dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang ajar. Sehingga keinginan kita itu makin tertekan dah. Nah, itu istilah bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Tapi jangan pikir kalau berdoa begitu Anda hebat. Karena itu bisa jadi formula doa. Bisa nangkap ya? Tidak segera menunjukkan keimanan. Nah, tapi sikap hidup tadi. Ya, nah. Sehingga di dalam bagian seperti ini yang harus kita pahami adalah bagaimana sesudah kita berdoa itu dan menyerahkan pada kehendak Allah, kita jalani. Jadi jangan pernah menyerah dalam kehidupan kita. Oke? Selamat Daud, kita tunggu kapan Tuhan memberikan anak ya. Oke. Kita berdoa, pantar tutup doa. Bapak, terima kasih buat perbincangan ini, kiranya menjadi berkat bagi kami semuanya dan berikan pencerahan supaya kami boleh mengerti akan kebenaran daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.